Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa bersama kami di Mer Channel. Marilah kita bersama-sama mengikuti jurnal kami tentang manfaat asuransi kematian, ASKEM PNS, dan pensiunan PNS. Kami kaji penting sekali bagi para gurita seputar pensiunan. Yang dimaksud gurita seputar pensiunan adalah orang-orang berkaitan langsung dengan pensiunan. Seperti istri atau suami pensiunan, anak kandung pensiunan, saudara pensiunan, keponakan pensiunan, teman dekat pensiunan, tetangga pensiunan, teman anggota grup medsos pensiunan. Jurnal ini ditujukan untuk penerima pensiun, suami atau istri penerima pensiun, anak kandung penerima pensiun. Tapi penting untuk diketahui oleh gurita pensiunan apakah itu istri atau suami pensiunan, anak kandung pensiunan, saudara pensiunan, keponakan pensiunan, teman dekat pensiunan, tetangga pensiunan, ataupun teman anggota grup medsos pensiunan. Karena penerima pensiun tidak semuanya familiar untuk mengupdate informasi tentang hak dan fasilitas pensiunan, mungkin sudah terlalu tua, atau mengalami banyak keterbatasan fisik, sehingga gurita seputar pensiunan seperti istri atau suami pensiunan, anak kandung pensiunan, saudara pensiunan, keponakan pensiunan, teman dekat pensiunan, tetangga pensiunan, ataupun teman anggota grup medsos pensiunan bisa memberi informasi kepada penerima pensiun. Dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 02 2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Sebelum Anda melanjutkan menyimak jurnal ini, saya ingatkan dulu jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan memberi komentar selamat melanjutkan jurnal ini. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 02 2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk menjaga kesinambungan program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan meningkatkan efisiensi keuangan negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 02 2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. B. Bahwa perubahan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B 1255 MSM 0400 2022 tanggal 12 Desember 2022. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 02 2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407. 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98. 7. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran, dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang perubahan dan tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran, dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 02/2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1241. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK 01/2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 01/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK 01/2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954. Memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 02/2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 02/2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1241, diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan
1. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Peserta adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013. 3. P1 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 4 kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan istri suami, dan tunjangan anak. 4. P2 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri atas gaji pokok, tunjangan istri suami, dan tunjangan anak. 5. Istri suami adalah istri suami dari peserta atau pensiunan peserta, yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan. 6. Anak adalah anak kandung yang sah dari peserta atau pensiunan peserta, atau anak kandung anak yang disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 tahun. 7. MH adalah masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan diberhentikan sebagai peserta, yang dihitung dalam satuan tahun. 8. MB adalah masa iuran sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai peserta, yang dihitung dalam satuan tahun. 9. Y1 adalah selisih antara batas usia pensiun, 58 tahun dengan usia peserta pada saat mulai menjadi peserta, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia pada saat mulai menjadi peserta bagi peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 tahun, yang dihitung dalam satuan tahun. 10. Y2 adalah selisih antara batas usia pensiun 58 tahun dengan usia peserta pada tanggal 1 Januari 2001, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia peserta pada tanggal 1 Januari 2001 bagi peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 tahun, yang dihitung dalam satuan tahun. 11. Selisih iuran yang selanjutnya disingkat SI adalah selisih antara iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 12. Hasil pengembangan yang selanjutnya disingkat HP adalah hasil pengembangan dari si yang dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu. 13. F1 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan MH. 14. F2 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan MB. 2. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 4. Besar manfaat ASKEM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, sebagai berikut. A. Dalam hal peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia diberikan sebesar 8 juta rupiah. B.
B. Dalam hal istri, suami meninggal dunia diberikan sebesar 6 juta rupiah. Dan C. Dalam hal anak meninggal dunia diberikan sebesar 4 juta rupiah. Pasal 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2023. Menteri Keuangan Republik Indonesia TTD Sri Mulyani Indrawati diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2023. Selanjutnya, tata cara mengajukan klaim asuransi kematian. Dilansir dari situs resmi Instagram PT Taspen, demikian persyaratannya dalam unggahan PT Taspen di Instagram PT Taspen. Taspen pagar Sobat Taspen disukai sebanyak 834. Menyebutkan, jika istri suami meninggal dunia, maka ahli waris akan menerima asuransi kematian. Ahli waris dapat melakukan klaim ke PT Taspen. Persyaratan mengurus hak asuransi kematian, ASKEM, apabila istri, suami penerima pensiun pegawai negeri sipil, PNS, meninggal dunia. Mengisi formulir permintaan pembayaran, FPP, mendownload FPP. Fotokopi SK pensiun. Kartu identitas pensiun, KARIP. Fotokopi akta kematian yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fotokopi surat nikah yang dilegalisir Kepala KUA. Fotokopi identitas diri, KTP, SIM, paspor, pemohon yang masih berlaku. Surat keterangan ahli waris yang disahkan lurah, kepala desa. Catatan, sekaligus dibayarkan juga uang duka wafat, UDW, persyaratan dibuat rangkap 1. Demikian jurnal kami dari Dimer Channel. Terima kasih Anda telah mengikuti jurnal kami. Selamat beraktivitas.